Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bioetanol. Ya, jadi ini adalah PowerPoint buatan yang disusun oleh dosen saya, Pak Mudiman Rahab. Semoga Allah menjaganya. Dan eh, ini sebenarnya kayak ini ya, kayak sharing aja gitu. Apa sih yang aku tahu gitu tentang bioetanol ini? Ya, langsung saja kita next ke bawah. Ya, ini PDF ya. Nah, nanti di sini aku bakal coret-coret dikit gitu untuk mempermudah penjelasan. Ya. Nah, pakai warna biru aja kali ya biar lucu. Oke, bioetanol. Sebenarnya bioetanol itu apa sih? Bioetanol itu ya singkatnya bioetanol gitu loh. Etanol dari bahan bio gitu. Nah, jadi sesuai namanya etanol. Etan apa? Etil alkohol gitu ya kalau bahasa IUPAC-nya. Jadi etil itu berarti sebuah gugus karbon yang C-nya itu 2 dan kemudian dia memiliki gugus alkohol. Jadi yang namanya etanol C2 alkohol gitu. C terus ada OH-nya. Ya. Nah, maka yaitu dapat C2-nya itu dari mana? Dari bahan-bahan alam sehingga dinamakan bioetanol. Nah, dihasilkannya itu dari mana? Dihasilkannya ini dari gula. Kan kalau gula itu glukosa ya. Glukosa itu biasanya C6 ya bukan biasanya emang C6 gitu. Gula itu C6 gitu kan. Nah, si C6 ini kalau misalnya kita fermentasi nanti bakal jadi gula-gula yang lebih sederhana. Nah, salah satu gula sederhana yang dihasilkan itu adalah bioetanol yaitu C2 gitu. Nah, terus eh, sebenarnya si gula itu kan bisa dari macam-macam ya, bisa dari ya dari gulanya itu sendiri, misalnya dari tetes tebu gitu lah, dari tetes tebu nanti jadi gula gitu kan ya, ataupun dari pati, bahan-bahan berpati gitu, nanti bisa jadi gula gitu, ataupun yang lagi advance-nya sekarang itu yang dari lignoselulosa. Kenapa? Soalnya kan kalau misalnya kita bikin dari nasi gitu, dari singkong itu kan makanan sehari-hari gitu loh. Nah, sementara kalau misalnya dari lignoselulosa itu kayak bahan-bahan berkayu gitu. Kalau dari bahan-bahan berkayu itu ya otomatis itu tidak mempengaruhi persaingan stok dengan kebutuhan sehari-hari gitu. Itu kan limbah gitu ya kalau misalnya dari ranting gitu kan, dari kayu-kayuan. Kayu-kayunya bukan kayu yang itu ya, bukan kayu yang ditebang gitu. Kalau itu kan ya mungkin ada kebutuhan produksi lain tuh. Nah, ini yang kita obrolin itu yang sampah-sampahnya gitu loh. Sampah-sampah yang bentuknya ranting-ranting gitu. Tandan, misalnya tandan kosong kelapa sawit. Misalnya ada kelapa sawit nih. Kelapa sawit kita ambil buahnya, nah si rantingnya itu sebenarnya masih bisa dimanfaatin karena dia merupakan bahan lignoselulosa. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. Nah, intinya gitu dari sana bisa sebenarnya aku mau jelasin dulu potensinya. Sebenarnya si etanol itu bisa dari sana gitu diambilnya. Nah, kenapa sih etanol khususnya bioetanol ini sedang bagus gitu ya, sedang bagus prospeknya karena salah satu bahan baku etanol gitu yang bahannya tuh dari fosil gitu ya, dari minyak bumi gitu. Misalnya minyak bumi ada fraksi-fraksinya kan diambil C2-nya misalnya kayak gitu. Nah, ini tuh eh apa ya semakin menipis gitu loh, semakin menipis si persediaannya di bumi ini gitu akan menipis karena dia bukan sumber daya yang dapat diperbaharui kalau misalnya kita belajar pas SD. Nah, jadi seiring dengan berkurangnya minyak bumi ini, maka dicarilah gitu kira-kira sumber apa sih yang bisa jadi bahan energi energi terbarukan gitu loh. Nah, di samping itu, kalau misalnya kita produksi dari bahan baku fosil itu kan butuh ini ya, banyak butuh pembakaran lagi. Kan kalau misalnya mau dibikin distilasi bertingkat gitu kan butuh pembakaran lagi, butuh apa lagi gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita pakai apa kita produksi etanol itu bisa gitu, bisa bisa ya bisa bisa lebih rendah gitu loh si apa pembakarannya, entah nanti pakai enzim, entah pakai apa gitu kan energi aktivasinya bisa diturunkan gitu lah.
Nah, terus di samping itu juga hasilnya, si emisinya ini bakal lebih ramah lingkungan, gitu. Kenapa? Karena dia sumbernya dari alam dan kembali ke alam lagi, intinya kayak gitu. Kan kalau kalau minyak bumi itu dari bawah ini ya, dari bawah tanah gitu loh, dari bawah tanah. Sehingga kalau misalnya kesebar gitu, kesebar di atas tanah, nanti bakal jadi polutan gitu. Sementara kalau misalnya bioetanol ini karena dia dari bahan alam yang juga tadinya itu mudah terurai gitu, dari asalnya mudah terurai, maka nanti ketika dilepaskan gitu, ketika terbakar dan dilepaskan, nanti lebih ramah lingkungan gitu. Sehingga nggak menimbulkan efek rumah kaca gitu ya. Nah, terus eh keunggulan lainnya gitu kan bioetanol tuh bisa sebenarnya bisa di apa ya namanya ya? Bisa diperoleh dari banyak hal gitu loh, dari banyak cara gitu loh. Nah, tapi yang paling prospektif itu dari mikroorganisme gitu. Kenapa? Yang pertama nih, dia tuh nggak bergantung pada crude oil. Kedua, dia bahan bakarnya mudah dapat diperbaharui ya kalau misalnya dibandingin sama yang tadi ya, yang minyak bumi gitu. Terus yang ketiga dapat meningkatkan bilangan oktan gitu. Ini tuh jadi kalau aku baca-baca, jadi tuh bioetanol tuh bisa sebenarnya kalau kalau mau diterapin sekarang gitu ya, misalnya bioetanolnya masih dikit gitu, itu tuh bisa dicampur sama bensin. Banyak banget penelitiannya gitu. Jadi buat pengganti timbal gitu, meningkatkan bilangan oktan. Ya kayak gitulah. Itu ya. Nanti apa? Kan kalau misalnya kita di pom bensin tuh suka ada ini ya, eh Pertamina, Pertami ya 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 kan emang cuma ada Pertamina lah ya. Ini Pertamina gitu. Pertamax itu kan 95 kalau nggak salah ya. Terus Pertalite itu 90. Nah, Pertamax Plus tuh 99. Nah, itu tuh bilangan oktan gitu. Nah, bilangan oktan tuh beriringan apa menunjukkan kualitas dari bensinnya itu sendiri gitu. Apakah nanti pembakarannya sempurna atau enggak. Nah, si etanol ini bisa dicampur ke bensin untuk meningkatkan si bilangan oktan itu. Nah, terus polusi udaranya dikit. Tadi yang udah aku jelasin, memperluas pasar di bidang pertanian. Iya, karena biasanya karena bioetanol ini bisa diperoleh dari bahan-bahan yang limbah gitu. Bisa dari limbah. Jadi limbah-limbah pertanian ini nanti bisa kita manfaatkan menjadi etanol gitu. Jadi lebih bernilai gitu loh. Yang tadinya cuma dibuang gitu, yang tadinya cuma buat babakaran gitu misalnya, ya kan lignoselulasa tuh kayaknya paling enak gitu buat dibakar gitu. Banyak ligninnya. Lignin tuh kayak kalau misalnya dibakar tuh langsung gitu, langsung wah, langsung banyak gitu loh. Sehingga sayang gitu loh. Mending kita olah terus kita jual lebih tinggi harganya. Gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara diolah gitu. Jadi bioetanol. Nah, tadi bahan-bahannya udah aku sebutin ya. Gula, bahan-bahan berpati, bahan-bahan mengandung selulosa gitu ya. Bahan mengandung selulosa itu yaitu lignoselulosa. Nanti kita bahas. Tahapan umumnya ada berapa? Tahapan umumnya ada 3 ya. Sebenarnya yang umum ya, ini yang umum ya. Nanti ada yang khususnya lagi. Fermentasi, distilasi, dehidrasi. Fermentasi itu apa? Fermentasi itu intinya untuk memperbanyak si gulanya itu sendiri, memecah si gula-gulanya itu sendiri. Terus distilasi itu untuk memisahkan apa? Memisahkan si etanolnya berdasarkan fraksi-fraksinya kan C itu punya ini ya, C itu punya fraksinya sendiri ya, punya fraksi suhunya sendiri. Maka untuk memurnikan bahwa yang kita peroleh itu adalah etanol gitu, maka dilakukan distilasi. Kemudian dehidrasi. Dehidrasi itu untuk mengurangi air seperti ininya ya, seperti namanya dehidrasi. Kalau misalnya kayak dehidrasi kan kekurangan air gitu ya. Maka dehidrasi itu mengurangi air. Nah, sejarahnya gitu. Tadinya tuh bioetanol tuh diperoleh dari tebu gitu. Cuman apa ya dari tebu dari bahan-bahan gula gitu, jagung, kentang. Cuman kan ini bahan bahan yang dimakan ya. Nanti nanti kasihan gitu. Misalnya Indonesia semua semua bahan-bahan tebu, jagung, kentangnya dipakai buat bioetanol, nanti sisanya nggak kebagian buat makan dong gitu kan. Sayang banget gitu. Nah, maka adalah generasi kedua gitu. Generasi kedua tuh dari tanaman kosong kelapa sawit gitu yang apa namanya ya intinya apa namanya tuh apa ya namanya ya bukan bahan inilah bukan bahan pangan gitu.
Dan nanti kalau misalnya ada penelitian lebih lanjut, nanti bisa pakai alga gitu, mikroalga, makroalga gitu loh. Ya, ini mikroalga dan makroalga ini tentu nggak bergantung pada sawit, apalagi sawit ada isu-isu apa gitulah. Nah, sebenarnya kalau mikroalga ini nanti lebih aman gitu. Jadi nggak ada, nanti kita nggak akan kena diskriminasi lagi. Oke, next. Perolehan etanol gitu. Nah, jadi kalau misalnya jadi makin lama ya namanya juga penelitian gitu loh. Pengen pengen yield-nya tuh besar, pengen perolehannya tuh besar gitu loh. Nah, maka si generasi makin lama penelitian ya makin makin banyak gitu perolehannya gitu loh. Diharapkan gitu kan kan emang objektifnya itu gitu, biar perolehannya banyak. Gitu ya. Teknik konversinya. Nah, kalau misalnya dari tebu ya harus ekstraksi, fermentasi, distilasi kayak biasa gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya kita dari tandan kosong kelapa sawit, dia tuh lignoselulosa gitu loh. Singkatnya, kalau lignoselulosa tuh ada ligninnya gitu. Nah, si lignin ini ya, teman-teman, lignin ini yang merekatkan antara selulosa dan hemiselulosa gitu, sehingga ya kalau misalnya si lignin ini nggak dihilangin, kita nggak akan dapat selulosanya gitu. Sementara selulosa ini kalau misalnya kita pecah-pecah gitu, selulosa ini apa ya, kayak kayak sumber sumber glukosanya itu sendiri. Kalau selulosanya kita bisa pecah, nanti baru kita dapetin glukosanya gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa dapetin selulosanya, gimana mau kita dapetin glukosanya gitu loh. Makanya buat dapetin selulosa, kita harus menghilangkan si ligninnya ini, si dinding, si perekatnya ini gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pendahuluan. Bisa pakai asam gitu ya, bisa pakai air biasa juga bisa misalnya gitu. Ataupun pakai basa gitu loh. Ya gitu ya. Pakai pakai apa? Pakai basa gitu. Ya. Nah, ini nanti kita bahas mungkin ya. Nah, terus generasi ketiga yang mikroalga. Mikroalga tinggal dihidrolisis, difermentasi, distilasi gitu. Cuman emang recent advance-nya nanti kan kita bahas lagi. Nah, terus keunggulan nih ya, keunggulan ya. Ya kalau kalau dari gula ya sederhana gitu, tinggal tinggal fermentasi jadi dapatlah etanol gitu. Ya kayak kayak bikin apa tuh namanya? Tape gitu ya. Tape kan nanti ada apa namanya? Ada alkoholnya gitu. Ada ya gugus alkohol, bukan alkohol mabuk ya. Nah, nanti bakal dihasilkan gitu. Gampang gitu loh, tinggal difermentasi jadi. Nah, sementara kalau yang tadi yang apa yang generasi kedua gitu yang dari tandan kosong kelapa sawit dari bahan-bahan berglycoselulosa ya bakal lebih susah gitu, harus harus ada energinya, harus apanya, harus ada kondisi lingkungan dan lain-lain. Nah, tapi ya itu kelebihannya bakal nggak berkompetisi dengan si pangannya itu, terus energinya bakal lebih tahan, terus lingkungan ya kondisi kondisi lingkungannya bakal lebih baik gitu. Nah, terus kalau mikroalga teman-teman, nih laju pertumbuhannya tuh cepat gitu loh. Ya, alga gitu. Ya alga aja gitu kayak di perairan gitu, alga kan banyak banget gitu loh. Nah, terus produksi lipidnya tinggi. Apa nanti dapat dari alga tuh bisa ada single cell protein, apa lipid gitu ya. Macam-macam. Wah, banyak banget lah pokoknya ini potensial banget nih buat dikembangin. Terus tidak berkompetisi dengan pangan dan pakan. Apalagi Indonesia ini banyak perairannya, baik di danau, sungai, laut gitu ya. Ini si alga ini sangat-sangat ini gitu, sangat-sangat potensial. Ya apalagi kan kalau gini, teorinya kan alga alga yang zaman dulu tuh mengendap gitu, yang mengendap di apa namanya, yang kemudian apa ketimbun dalam tanah, terus beberapa tahun kan itu nanti jadi ini ya, dia tuh jadi minyak bumi gitu loh. Itu kan jadi minyak bumi. Nah, ya otomatis ya kenapa harus nunggu jadi minyak bumi kalau misalnya bisa dalamnya simpelnya gitulah apa bahasa awamnya gitu ya. Oke. Nah, cuman terbatas gitu masalah teknisnya, terus masih apa ya namanya, kita perlu meyakinkan para investor gitu untuk berinvestasi di sini gitu lah. Jadi produksinya masih dikit. Nah, next, jalur produksi bioetanol ya. Nah, ini kan ada 3 tadi. Sebenarnya harusnya kan tambah yang ini, tambah mikroalga ya. Cuman ini di sini ada 3 aja. Dari gula, dari pati, dari glukosa. Ya kalau misalnya udah gula gitu kan tujuan utamanya tuh kita pengen dapetin gula gitu, pengen dapetin glukosanya. Ya misalnya kalau udah jadi gula mah tinggal difermentasi aja. Nah, cuman sumber gula tuh ada 2 lagi, yaitu dari pati sama dari lignoselulosa. Kalau dari pati
udah itu harus dilikuifaksi dulu gitu loh. Dilikuifaksi itu jadi apa, biar nggak kristalin. Jadi kalau pati itu kan kayak kayak gorengan gitu, krenyes-krenyes kan. Nah, krenyes-krenyes itu kayak, kalau krenyes-krenyes itu terlalu keras gitu loh. Kalau keras sih mana mana ada gulanya gitu loh, ya, gitu. Nah nah jadi itu harus dilikuifaksi gitu, biar 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 apa, biar lembek gitu, biar biar nggak biar nggak, biar nggak apa ya, strukturnya tuh nggak keras gitu, nggak kristalin gitu. Jadi biar amorf gitu, biar biar rapuh dulu. Nah, pakai enzim alfa amilase. Jadi amilase itu adalah apa ya namanya tuh, kayak amilase tuh yang membuat si pati itu jadi keras gitu loh, jadi keras gitu, strukturnya tuh keras gitu. Itu tuh namanya amilase. Nah, untuk memecah si amilase itu pakai enzim namanya alfa amilase gitu. Ya. Nah, terus udah itu, udah lembek, nanti udah itu baru deh dihidrolisis. Karena lembek, baru dihidrolisis gitu. Ya ibaratnya C-nya berantai gitu, udah itu kita potong-potong tek 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 tek, tek. Jadi C-nya dikecil-kecil. Nah, ya C kecil itu tuh apa, objektifnya dapat C6 gitu. Dapat C6 atau glukosa. Pakai enzim beta glukosidase gitu ya. Nih yang ini nih, teman-teman. Oke. Nah, terus teman-teman sekalian, terus yang ketiga adalah lignoselulosa nih. Ya. Lignoselulosa tuh ya itu. Jadi ada misalnya ini ada 3 sekat gitu ya. Ada 3 sekat gitu. Nah, terus di tengah-tengahnya tuh ini. Nah, ini tuh lignin, teman-teman. Nah, ya. Nah, ini tuh selulosa. Nah, si ini yang di tengahnya tuh hemi. Nah, buat buat apa, kan si selulosa, lignin sama hemiselulosa ini terikat gitu ya, terikat terus. Nah, buat mendapatkan si selulosa gitu, ini buat jadi glukosa, maka ya perlu diilangin nih ininya nih, ya. Perlu dihilangin ligninnya, perlu diluruhkan gitu, perlu diluruhkan dengan cara apa? Nanti kita di sini kasih asam gitu ya, kasih ya kasih pakai pengaruh basa gitu, ataupun auto hydrolysis gitu. Auto hydrolysis itu ya cuma pakai aquades aja gitu, cuman ada suhu sama tekanan, perlakuan suhu sama tekanan tertentu gitu ya. Air lah ya, aquades itu air. Nah, nah udah itu, udah masuk fase treatment gitu, selulosa sama hemiselulosanya udah bisa diambil gitu. Ya kalau misalnya pakai apa, ada nama metodenya tuh steam explosion. Nah, kalau misalnya kita pakai steam explosion itu, nanti yang bakal kita dapetin tuh ya selulosanya aja gitu. Nah, sementara si hemiselulosa sama ligninnya tuh ya dissolve gitu, hilang gitu. Karena dia steam explosion, metodenya steam explosion. Dari hasil yang didapatkan kayak gitu. Dan terus biasanya tuh ada ininya, ada toksiknya gitu. Ada apa, HMF, hydroxymethyl furfural, ya. Maaf cadel, hidroksimetil furfural ya, furfural. Nah, si hidroksimetil furfural ini nanti bisa menghambat enzim, teman-teman. Kan ibaratnya ada ini ya, ada inhibitor. Kalau misalnya kita belajar enzim, ada namanya substrat, ada namanya inhibitor nih. Kalau misalnya misalnya mau pakai selulase ya, enzim selulase. Nah, si selulase ini harusnya kan mengikat selulosa ya. Yang kita tahu itu ada metode ini, misalnya lock and key gitu ya. Set, gitu kan. Nah, si si selulase ini harusnya tuh ngambil selulosa gitu kan, harusnya ngambil selulosa. Nah, tapi ada hidroksimetil furfural yang dia tuh mirip sama selulosa. Jadi harusnya enzimnya kerjanya ke selulosa gitu, mengkonversi selulosa, malah mengikat si HMF. Akhirnya nggak bekerja nanti gitu. Padahal karena ya kalau misalnya pakai sistem lock and key mirip gitu, dia tuh inhibitor gitu HMF tuh gitu, mirip banget gitu. Jadi nanti menghambat kerja kinerja enzim gitu. Nanti enzimnya malah ya malah malah nggak kerja secara spesifik gitu. Harusnya ngubah selulosa jadi gula sederhana, malah malah nggak terjadi gitu. Ya makanya
tim explosion ini emang sih apa yieldnya besar gitu. Cuman nanti ketika dihidrolisis malah yieldnya perolehannya malah jadi kecil gitu. Ya, singkatnya kayak gitu. Nah, maka yang lagi tren gitu ya, yang lagi tren itu yang moderate gitu. Gimana caranya pakai asam yang asam lemah gitu ya, asam-asam lemah tapi perolehannya tuh besar gitu. Kalau pakai asamnya lemah tuh HMF tuh nggak akan ada gitu loh. HMF-nya itu nggak akan ada. Ya makanya gimana caranya pakai asam lemah tapi hasilnya tuh besar gitu. Ini lagi diteliti gitu ya. Itu namanya moderate ya, pertengahan gitu, moderate gitu, moderat apa wasat pertengahan. Oke. Masya Allah. Nah, terus nanti kalau misalnya udah dapat nih si selulosanya gitu ya, nah terus dihidrolisis biar dapat ini glukosa C6 maksudnya ini ya, C6 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah difermentasi gitu ya, kalau udah melalui fase fermentasi, itu dimasukin mikrobanya. Ini ada mikroba itu ada sukses sesuai namanya sukses Saccharomyces cerevisiae ya. Kalau misalnya kita produksi tape kan pakai Saccharomyces cerevisiae. Tasa. Aku masih ingat itu pelajaran SMP. Saccharomyces ya. Cerevisiae ya. Ataupun yang aku tahu selain itu ada Zimomonas mobilis. Ya ini mah yang seingat aku aja lah. Ya, yang seingat aku sih Zimomonas mobilis gitu ya. Ini bisa dipakai buat fermentasi. Fermentasi itu ada dua, teman-teman, kalau teman-teman belajar ya. Ada yang SSF, ada yang SMF. Ya. SSF itu solid state gitu, fase padat. SMF tuh ya fasenya nggak padat gitu ya, cair gitu singkatnya mah gitu. Nanti bisa jadi etanol gitu, udah fermentasi nanti jadi etanol. Nah kalau misalnya nanti kita ini gitu ya, udah difermentasi terus kita diamkan beberapa saat gitu, distillage gitu ya, nanti masuk ke digester gitu, ditekan gitu secara anaerob, nanti tuh bakal memunculkan banyak banget mikroba, dan mikroba ini baik buat tanah sehingga bisa jadi pupuk, ataupun nanti mikroba ini bisa menghasilkan gas metana. Nah gas metana ini bisa jadi biogas gitu buat di ya kompor gitu loh, buat di kompor, buat ya kalau misalnya ada mobil bahan bakunya gas, bahan bakarnya gas ya bisa gitu dari bahan bakar si biogas ini gitulah. Nah ya jadi intinya sebenarnya dari satu satu line produksi ini tuh bisa dapat banyak banget gitu loh, bisa dapat banyak banget produk yang dihasilkan gitu, pupuk ya, biogas ya, etanol gitu. Bisa ya, kalau misalnya produksi bioetanolnya lagi rendah, kita bisa alihin ke biogas gitu nanti ya. Kalau misalnya eh, produksi biogasnya sama etanol lagi rendah, bisa alihin ke pupuk gitu kan, buat memperbanyak tumbuhan gitu. Nah terus ini ada bakteri-bakterinya gitu ya. Nah ini yang seperti aku sebutin tadi, Zimomonas mobilis ya, bakteri Zimomonas mobilis ya. Oh ya, ya Zimomonas mobilis gitu, Bacillus Stearothermophilus gitu. Ini aku nggak hafal. Escherichia coli gitu, yang bisa misalnya udah banyak banget tuh di sumur-sumur gitu, bikin orang keracunan. Ini bakteri-bakterinya. Terus Klebsiella oxytoca ini aku nggak hafal, tapi ya ini hasil ini ya, hasil penjelasan dosenku. Terus ada hamir. Hamir tuh jamur ya, jamur nih. Jamur yang biasanya dipakai buat ini ya, yang biasanya pakai buat bikin tape. Nah, ini Saccharomyces cerevisiae ya. Terus ada pun ini Pachyloxen thanopilus, Candida CHT, Pisces tipis. Cuman kalau misalnya yang paling banyak aku temuin di penelitian-penelitian yaitu ya Zimomonas mobilis sama Saccharomyces cerevisiae gitu, yang cuma dua-dua ini aja gitu ya. Nah, tuh kan penelitian saat ini metabolic engineering dilakukan pada Saccharomyces cerevisiae ya, dan Zimomonas mobilis dan E. coli. Kenapa sih? Ya karena 3 mikroba ini tuh relatif murah gitu ya, banyak banget di pasar gitu, dan apalagi ini gitu sering bikin orang keracunan. Kalau kalau sering bikin orang keracunan aja bisa, kenapa nggak kita manfaatkan gitu ya, bahasa awamnya gitu aja. Kenapa nggak dimanfaatkan gitu kan?
Nah, untuk memproduksi bioetanol dari selulosa gitu ya. Nah, terus biar apa sih kita apa melakukan metabolic engineering gitu ya. Metabolic engineering itu apa? Jadi apa ya? Kan kalau misalnya orang tuh melakukan distilasi gitu, vaksinasi gitu. Nah, kita tuh memanfaatkan metabolisme yang bekerja di mikroorganisme untuk memproduksi bioetanol gitu. Nah, ya. Jadi itu hal tersebut dilakukan apa gitu? Dilakukan untuk apa? Untuk ya untuk memanfaatkan mikroba yang secara otomatis nih bisa memproduksi gula C6, C5 gitu loh ya. Nah, terus mikroba tuh dia kan hidup gitu ya. Hidup gitu loh. Nah, karena hidup dia tuh bisa tahan terhadap kondisi ekstrim, misalnya temperatur tinggi, pH rendah, kadar garam tinggi gitu loh. Jadi ya lebih fleksibel gitulah ya. Tahan terhadap inhibitor berarti produk-produk samping gitu sebesar terlalu banyak dan produk terlalu toksik gitu karena bisa menyesuaikan dirinya sendiri. Terus laju fermentasinya tinggi gitu ya. Ini sebenarnya tujuan tuh kayak objektifnya gitu loh ya. Objektifnya. Apa sih yang dituju gitu? Ada penelitian tuh mengarahnya kemana gitu. Sehingga ya kan kalau misalnya kita nyari mikroba yang dicari tuh bisa mengkonsumsi gula yang banyak gitu ya. Terus mikrobanya tuh tahan gitu terhadap kondisi ekstrim ataupun perlakuan kita tahan gitu terhadap kondisi ekstrim gitu ya. Terus tahan juga terhadap inhibitor gitu ya. Ya apa kalau misalnya ada tadi HMF gitu kan dicari, makanya kenapa dipilihnya yang moderate gitu, yang pertengahan dibanding steam explosion gitu ya. Yang pakai asamnya tinggi gitu loh. Kenapa pakai asamnya rendah, ya itu biar misalnya inhibitornya bisa diminimalisir gitu, bisa rendah gitulah ya, simpelnya gitu. Terus laju fermentasinya tinggi biar apa? Biar nanti produknya juga banyak kalau laju fermentasinya tinggi gitu ya. Jalur metabolismenya jadi cepat gitu. Terus efisiensinya tinggi gitu. Efisiensi itu produk yang masuk tuh produk yang masuk sebanding sama produk yang keluar, simpelnya gitu. Bahan yang masuk sebanding sama produk yang keluar gitu. Jadi kalau misalnya bahan yang masuknya dikit terus keluarnya banyak, nah itu kan berarti bagus gitu, efisien gitu loh. Perlu modal dikit tapi profitnya banyak ya, simpelnya kayak gitu. Nah, ini tuh efisiensi. Nah, terus dikembangkan spesies bakteri anaerobik yang dapat mengkonversi secara langsung gitu ya. Sebesar selulosa menjadi etanol gitu. Nah, contohnya Clostridium thermoselum gitu menggunakan kompleks selulosma untuk mendegradasi selulosa dan mensintesis bioetanol. Ya, ini penelitian-penelitian sekarang gitu. Masalahnya masih menghasilkan byproduct seperti asetat dan laktat gitu. Sehingga mempengaruhi efisiensi proses jadi rendah. Nah, itu ya. Ini ada beberapa prospek gitu ya, beberapa prospek dari bahan-bahan merpati, dan yang paling prospektif, kita bisa lihat nih, ya. Kita bisa lihat yang paling prospektif. Tuh, biomasa banding bioetanol, ya. Dari tetes tebu, hasil biomasanya dibandingkan hasil bioetanol. Tuh, dari hanya ya biomasanya 4 gitu, bioetanolnya 1 ini. Jadi kan rasio ini makin kecil makin bagus sih yang kirinya. Nah, sebenarnya ini jagung juga kecil nih tuh, 2,5 banding 1 doang gitu. Ini perspektif artinya yang paling prospektif kalau misalnya mau dari bahan merpati itu dari jagung gitu ya. Dari jagung, dari tetes tebu. Tetes tebu itu sebenarnya gula gitu ya. Tetes tebu itu kalau 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 nggak salah itu gula ya. Jadi mohon dikoreksi. Oke, kita langsung aja ke proses produksinya gitu ya. Tadi kan ada jelasin gitu cara cara produksi secara umumnya gitu ya. Maka ini kita langsung ke produksi secara khusus. Nah, misalnya dari pati ya. Dari pati. Pertama, pati itu disuspensikan gitu ya. Pati disuspensikan 30% dalam CaCO3 200 ppm gitu ya. Udah itu ya, udah itu diatur gitu sehingga pH-nya tuh diatur sehingga pH-nya nggak merusak si patinya itu. pH-nya berapa? 5,2. Itu dilakukan gelatinisasi. Gelatinisasi ini buat apa? Gelatinisasi itu untuk membentuk gel gitu ya. Gel. Oke. Nah, gel ini yang bakal memudahkan untuk proses selanjutnya yaitu likuifaksi, sehingga
si pati itu nggak keras gitu loh, nggak strukturnya nggak kristalin gitu. Udah itu dilakukan sakarifikasi, ya. Sakarifikasi itu untuk memecah si komponen patinya itu sendiri sehingga nanti dihasilkanlah si gula gitu ya. Likuifaksi bisa dengan bantuan alfa amilase gitu untuk memecah amilasenya amilum ya, maaf, memecah amilum ya sehingga menjadi gula sederhana gitu ya. Nah, terus dari amilum menjadi apa ya, aku lupa, maaf. Nanti tolong tulis ya di kolom komentar kalau aku salah. Nah, terus sakarifikasi bisa pakai glukoamilase gitu ya. Ini enzim juga. Oke. Nah, kalau misalnya dari larutan gula, nih, larutan gula 25 sampai 35 Brix. Nah, Brix itu apa? Brix itu kayak ini loh, kayak kandungan gula terlarutnya gitu. Ini gampang banget kayak spektrofotometer kalau teman-teman pengen tahu. Jadi Brix apa kadar Brix itu ya gampang banget gitu. Kalau misalnya teman-teman suka ngopi, biasanya tahu nih. Nah, jadi ada alatnya gitu kayak gini. Itu ada persentase Brix-nya gitu ya nanti. Nah, nanti si gula itu kita masukin gitu ya ke ini. Ini pipet ceritanya teman-teman. Jadi mohon maaf ini gambarnya jelek. Nanti kita tetesin tik 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 ting gitu. Ini buletan gitu mencekung gitu. Dia mencekung gitu teman-teman. Gitu ya. Mencekung. Ini kalau gambar 3D-nya gini lah. Jelek banget ya Allah. Ya kan mencekung gitu. Nah, ini mencekung. Nah, nanti ditetesin ke sini terus kita klik doang. Kita klik. Nanti itu ada angkanya gitu. Persentase Brix gitu, langsung ada. Nah, jadi kandungan gulanya itu 23 sampai 35%. Tapi persen Brix ya. Untuk apa ya, untuk advance-nya silakan pelajari lebih lanjut lah teman-teman. Nah, terus penambahan nutrisi dan pengaturan pH gitu. Ditambahin nutrisi, diatur pH-nya. Terus dilakukan pasteurisasi ya. Dilakukan pasteurisasi. Pasteurisasi itu untuk apa? Untuk menghilangkan bakteri yang ini apa sih, lupa aku ya Allah. Ya, kita searching dulu teman-teman. Aku kok lupa ya. Padahal pasteurisasi itu SMA loh. Nah, menghilangkan bakteri patogen ya. Maaf, lupa itu. Menghilangkan bakteri patogen. Oke, makanya dilakukan pasteurisasi. Kemudian ditambahin starter gitu ya, starter mikroba. Starter mikroba untuk melakukan fermentasi gitu. Jadi kalau fermentasinya udah selesai, dari didestilasi gitu, didestilasi untuk memurnikan si gulanya si C-nya itu loh, C-nya biar cuma 2 gitu. Nah, itu barulah jadi bioetanol gitu ya. Ini kan objektifnya dari larutan gula ya. Kita tadi pengen tahu gimana sih cara bisa dapetin larutan gula. Nah, terus yang terakhir ada dari bahan lignoselulosa gitu. Kenapa sih bahan lignoselulosa dia banyak banget, terus murah, terus terbarukan, ramah lingkungan gitu ya. Oke. Nah, terus Indonesia bahan bakunya potensinya apa aja gitu ya. TKKS, gitu, tambang kosong kelapa sawit. Secara kan Indonesia peringkat kedua ya produksi sawit terbesar di dunia setelah Malaysia. Nah, terus bisa dari sawit kelapa juga di Indonesia banyak banget, limbah industri kayu, ya Indonesia banyak banget lah, banyak hutan. Hutannya hutan lindung, tapi ya jadi jangan ditebangin. Save bumi. Nah, terus ini aku kalau kayak gini, kalau lucu nggak sih? Oke, lanjut. Limbah industri pertanian bisa dari bagas ya, bagas jerami gitu, bagas apapun bisa dari bagas, jerami padi, bonggol jagung gitu ya. Nah, terus kok bagas rami, mohon maaf. Limbah industri sekunder gitu ya, limbah industri sekunder itu ya maksudnya limbah ininya gitu ya, apa sih namanya? By produknya gitu ya, limbah by produknya. Terus ada juga limbah industri rumah tangga kayak bekas makan gitu, bekas ya, nasi bekas gitu, kayak gitu bisa dimanfaatin. Cuman ya kelemahannya nanti nggak seragam gitu loh, nggak seragam aja sih. Kalau misalnya kan
Kalau tanda kosong kelapa sawit nanti ya nanti perlakuan terbaiknya bisa dari tanda kosong kelapa sawit doang, sabut kelapa doang. Ya kan ibaratnya kalau misalnya kita bikin penelitian tuh harus satu bahan gitu kan, satu bahan, satu metode, satu kondisi kan kayak gitu ya, biar hasilnya stabil. Nah, karena kalau misalnya ada limbah rumah tangga itu ya nasi ada gitu, ya jagung ada gitu, ya apa, ya ikan, ya daging ayam, mohon maaf, ya tulang gitu. Kan macam-macam nanti hasilnya tuh nggak stabil nanti. Oke. Nah, sementara kalau ini ya lebih stabil gitu. Kalau satu Bandung. Oke, apa komponen legumineusa yang bisa kita manfaatkan? Nah, itu selulosa. Nih, selulosa itu ada di sel tanaman, tadi udah aku sedikit jelasin. Gitu ya. Jadi pembentuk dinding sel tumbuhan gitu, ada di bagian paling luar gitu loh. Gitu ya. Oke. Ya, itu singkatnya sih. Mikrofibril selulosa gitu ya. Nah ini tuh persentase antara selulosa dan lignin sebenarnya banyak banget gitu, macam-macam banget di penelitian-penelitian itu ada yang hemiselulosanya sebenarnya hemiselulosa itu nggak akan lebih banyak sih. Ya pokoknya macam-macam banget gitu si konsentrasinya. Tapi yang paling banyak tuh ya selulosa gitu, gitu ya. Selulosanya paling banyak banget, baik softwood, hardwood, wheat straw itu jeram wheat itu apa gandum ya, jadi jerami gandum gitu, wheat straw. Oke, kalau softwood sama hardwood ya, kalau ya karena dikeras gitu hardwood, nah hardwood itu pasti hemiselulosanya besar gitu loh. Sementara kalau softwood hemiselulosanya kecil. Masa sih? Aku nggak percaya setengah. Aku setengah tidak percaya. Mari kita searching dulu guys. Hemiselulosa. Ya. Harusnya sih. Harusnya ini ya, harusnya lebih besar karena dia ligninnya besar gitu loh. Harusnya ya. Jadi kayunya tuh kan keras gitu. Harusnya sih. Kalau menurut hemat saya. Gitu. Nah, terus gimana cara produksinya? Nih ada penyiapan bahan gitu. Kita cacah dulu biar kecil-kecil. Ya kan? Kan kalau misalnya masih gelondong kan kalau masih banyak gitu mah kan kena asam. Nanti yang kena cuma permukaannya doang gitu. Nanti yang ke ekstrak cuma permukaannya doang. Nggak sampai dalam-dalamnya. Sementara kalau misalnya udah kita cacah, kalau misalnya kita udah cacah set, artinya kan luas permukaannya lebih kecil gitu. Luas permukaannya lebih kecil dan juga lebih mudah lebih mudah bereaksi gitu, simpelnya gitu. Terus pretreatment tadi ya objektifnya untuk menghilangkan lignin dan memperoleh selulosa ya. Selulosa. Oke. Terus hidrolisis ini buat mecah buat mecah buat mecah apa? Buat mecah selulosa jadi gula. Oke. Oke. Nah, terus fermentasi ini untuk memecah gula ya. Mecah gula jadi etanol. Ya, jadi etanol. Ya udah itu mah downstream proses gitu lah. Mau jadi biogas, mau jadi bioetanol, mau jadi apa gitu, mau jadi etanol biasa gitu. Oke. Nah, produksi jadi intinya gini ya, biomasanya kita tangani gitu, dipanasin gitu pakai pakai sinar matahari, set 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 set. Udah itu pretreatment gitu ya, udah dicacah di pretreatment terus di dari pretreatment di hidrolisis gitu seperti yang udah dijelasin. Nah, terus apa terus di recovery etanolnya gitu diambil etanolnya terus ya nanti dijual ye dapat duit set set es gitu ya. Nah gitu teman-teman, ligninnya bisa jadi apa? Ligninnya bisa jadi bahan bakar lah. Nah ya ada beberapa perlakuan pretreatment gitu ya. Nih ini banyak nih, biological, chemical, steam pretreatment, alkali pretreatment, hydrothermal, ionic liquid, ultrasonic, physicochemical.
banyak banget ya. Nah, kita kita jelajahi satu-satu. Kalau biological pretreatment artinya dia pakai apa? Dia pakai mikroorganisme ya, sesuai namanya biological. Oke. Pretreatment secara biologis gitu ya. Keunggulannya apa? Dia lebih ramah lingkungan gitu. Produk sampingnya apa? Produk samping toksiknya rendah karena nggak ada sentuhan dengan asam dan kawan-kawannya. Dilakukan pada kondisi yang rendah, temperatur tekanan tidak menggunakan bahan kimia toksik ya. Temperatur kondisinya rendah. Kalau kondisi rendah nanti energi yang dibutuhkan juga rendah gitu, nggak keluar banyak biaya buat energi. Tapi kelemahannya apa gitu? Tidak mengubah karakteristik struktural lignocellulose nih. Tadi ya objektifnya kan pengen ngilangin lignin, cuman si ligninnya ya nggak keambil gitu, cuma apa? Eh cuma mengkonversi si selulosanya aja langsung gitu. Si selulosanya jadi gula sederhana, gula sederhananya tuh di ini gula sederhananya nanti yang kita ambil gitu loh. Nah, terus tapi ada kekurangan sendiri walaupun gula sederhananya bisa diambil. Nah, itu ya glukan dan silanya tidak diserang oleh enzim gitu. Jadi nanti nggak konversi gitu, nggak kekonversi jadi etanol gitu. Terus prosesnya lambat. Oke. Terus chemical pretreatment gitu, dapat meningkatkan aksesibilitas enzim sehingga meningkatkan hidrolisis enzimatis selulosa dan produksi gula fermentasi gitu ya. Ya enzimnya mudah nanti kan kena asam dulu terus nanti enzimnya baru mengkonversi si ininya gitu ya. Mengkonversi. Oh, astagfirullah. Nah, ini kalau misalnya ini tuh kalau misalnya ini nanti produk hasilnya tuh kan ini ya kayak glikolisis gitu ya kan kita glikolisis nanti produk hasilnya tuh ATP gitu loh ataupun ya gula sederhana lainnya gitu. Nah ini nanti ya ini mah nggak dibutuhin sama enzim karena yang dibutuhin sama enzim mah ya selulosa ya selulosanya gitu kan ya ataupun ya gula-gulanya gitu. Ini nggak dibutuhin sama enzim glukan sama silan gitu ya. Bukan objektif kita gitu. Nah, aksesibilitas enzim sehingga meningkatkan hidrolisis enzimatis kan yang tadi udah jelasin ya banyak ya. Nah, tapi kenapa nggak ramah lingkungan karena bahan kimia gimana caranya kita mau memproduksi sesuatu yang ramah lingkungan tapi prosesnya tidak ramah lingkungan karena ada asam-asamnya gitu kan misalnya asamnya pakai asam yang terlalu tinggi gitu sehingga menyebabkan korosi gitu ya alatnya nanti korosi ataupun nanti lingkungannya tercemar gitu ya karena asamnya memakai asam yang tinggi. Pembuangan limbah berupa bahan kimia perlu dilakukan secara hati-hati karena bisa membahayakan lingkungan gitu. Mengubah sifat. Nah, terus ada yang steam pretreatment gitu pakai tekanan gitu ya. Dia itu mengubah sifat fisikokimia TKKS gitu ya. Sifat fisiknya ya jadi lembek gitu loh. Ataupun ya tadi si apa ligninnya emang lebih efektif hilangnya gitu ya. Meningkatkan karakteristik biodegradabilitas gitu. Meningkatkan karakteristik biodegradabilitas sehingga lebih ramah lingkungan. Terus tapi dia tuh membutuhkan energi yang tinggi gitu karena dia pakai panas gitu kan. Perlu uap yang banyak gitu. Terus perlu air yang banyak juga gitu untuk menekan si TKKS-nya itu sendiri. Ya. Nah, terus yang keempat ada alkali pretreatment gitu. Alkali itu pakai basa artinya. Menghilangkan lignin asetil pada tekanan temperatur gitu. Mengurangi indeks kristalinisasi glukosa. Ini emang efektif banget sih kalau misalnya aku lihat ya. Dia tuh yieldnya besar banget kalau misalnya kita pakai alkali gitu. Cuman ya itu laju reaksinya rendah gitu loh. Dia tuh lama banget gitu. Perlu perlu waktu yang lebih lama dibandingkan pretreatment yang lain. Dan terus ya itu tadi kalau misalnya bisa jadi si apa namanya gula hemiselulosanya itu ikut dissolve gitu kalau pakai alkali gitu. Kalau pakai basa ya nanti si hemiselulosanya bisa terikat juga gitu kan. Tadi kayak gini ya. Ini lignin ya, ini lignin nih. Nah, kalau pakai alkali itu nanti dua-duanya ini ke bawah. Emang sisanya selulosa padahal hemiselulosa itu hemi sama lignin kan ya. Tadi yang ke bawah. Hemiselulosa. Nah, hemiselulosa ini padahal bisa potensial juga buat jadi gula gitu. Cuman gulanya emang
gula-gula gula-gula pentosa gitu, gula arabinosa gitu kalau nggak salah ya. Hidrothermal pretreatment pakai hidro sama thermal, ada airnya sama thermal itu ya pakai suhu. Nah, dia bisa meningkatkan kandungan karbon, terus densitas energinya lebih tinggi dan menurunkan rasio oksigennya itu, terus C karbon dan H C gitu. Jadi jadi nanti si bahannya tuh nggak mudah teroksidasi gitu ya. Kalau misalnya rasionya tinggi kan, rasionya tinggi nanti bahannya mudah teroksidasi. Nah, terus ada limbah cairnya tinggi ya. Limbah cairnya tinggi karena pakai airnya banyak banget gitu ya. Limbah cairnya tinggi. Terus senyawa anorganik, organik, elemen kolomit di TKKS larut di fase cairnya meskipun tidak diinginkan gitu ya. Terus ionic liquid pretreatment, stabilitas yang baik, kemampuan melarutkan yang tinggi. Nah, tapi kelemahannya adalah harga pelarut yang mahal gitu. Ionic liquid pretreatment. Gitu. Terus ultrasonic gitu, pakai ultrasonic. Nih, energinya dikit banget, bahannya dikit banget karena dia mengandalkan gelombang ultrasonic. Nah, terus mengurangi waktu proses dan suhu berkaitan dengan energi yang dibutuhkan karena emang energinya nggak pakai gitu, nggak pakai energi apapun ya, maksudnya nggak pakai energi yang berlebih gitu, jadi waktu dan suhunya juga lebih ini gitu, lebih berkurang gitu ya. Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan glukosa sama melakukan pendahuluan. Nah, kan padahal objektifnya kita pengen yieldnya besar gitu ya. Nah, tapi setelah dilihat-lihat ternyata perolehannya dikit gitu ya, jadi buat apa gitu. Terus tidak mampu mengubah matris selulosa dalam TKKS ya. Nah, terus ada yang psikochemical. Kalau psikochemical tuh dia kelebihannya mampu meningkatkan efektivitas perlakuan. Pendahuluan dilihat dari penurunan jumlah lindung yang tinggi. Efektif banget tuh kalau psiko sama chemical disatuin gitu. Uapnya dikatalis oleh NaOH gitu ya. Udah pakai uap terus pakai NaOH. Kan tadi NaOH tuh ini banget ya, ligninnya tuh hilang banget gitu ya. Nah, ini uapnya dikatalis gitu, uap yang tinggi dikatalis oleh NaOH, udah aja ini makin efektif aja gitu. Nah, terus luas area biomasa dapat meningkatkan digestibilitas enzimatis. Ini beriringan ya antara luas area sama digestibilitas enzimatis ini beriringan. Terus optimasi perlu dilakukan untuk menentukan konsentrasi NaOH, waktu dan temperatur proses dalam tahapan perendaman dan pemberian uap. Karena apa? Karena si uap ini nggak stabil gitu. Ya ibaratnya kayak kalau ada ya, apalagi kalau misalnya alat-alatnya tuh terbatas gitu ya. Si gas ini kan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mudah menembus permeabilitas gitu. Mudah menembus permeabilitas sebuah sistem yang impermeable banget ya, dia kondisinya nanti bakal nggak stabil gitu. Nah, makanya perlu dilakukan optimasi waktu, temperatur, proses pada tahapan perendaman dan perubahan uap gitu. Terus ada hidrolisis asam encer ya. Ini tuh gimana caranya? Pertama, si TKKS-nya kita redukasi, udah itu dilarutkan dalam larutan asam gitu ya. Gitu. Nah, terus udah itu fase padatnya nanti kita hidrolisis gitu. Fase maaf, fase ya benar, fase padatnya nanti kita hidrolisis gitu biar keambil tuh si gulanya. Udah itu nanti kalau misalnya jadi kalau misalnya banyak elektronnya bisa jadi listrik. Nah, tapi si cairannya tuh bisa kita netralisasi, detoksifikasi itu apa apa namanya tuh, kayak kayak cairan selulosnya gitu ya, cairan mengandung selulosnya kita detoksifikasi. Kebalik teman-teman ya. Iya, benar. Nah, udah itu kita fermentasi barulah jadi etanol gitu ya. Kebalik teman-teman, yang pokoknya yang ini yang padat ya, yang padat.
ini cair gitu. Yang cairnya nanti bisa jadi elektrolit gitu ya, bisa jadi listrik. Oke, next. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya muncul senyawa toksik meracuni ini kayak HMF, furfuril tadi udah kita mention. Nah, terus lignin itu fenol yang bisa menghambat kinerja enzim juga sih gitu ya. Muncul lagi sebagai mikroba kerja produksi etanol gitu ya. Detoksifikasi menurunkan konsentrasi senyawa toksik tetapi sekaligus menegrasi heksosa. Oke. Nah, hidrolisis enzimatis. Hidrolisis itu intinya untuk memecah si C-nya gitu ya kan. Jadi C-nya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lagi 6. Nah, kalau misalnya mau bikin etanol, C-nya 2 gitu kan, kita potong. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara hidrolisis, teman-teman. Nah, tadi ada beberapa enzim gitu ya. Satu ada endoglukanase, dia itu menyerang daerah dengan kristalinitas rendah, menghasilkan rantai bebas. Tuh, menghasilkan rantai bebas. Terus ada exoglukanase ya atau celobiohidrolase. Dia memotong rantai selulosa menjadi potongan selobiosa. Nah, terus ada yang beta glukosidase. Dia memotong selobiosa menjadi glukosa. Oke, next. Terus ada hidrolisis enzimatis, masih di hidrolisis enzimatis lagi ya. Ya kan ada bagian kristalin, bagian amorf. Ini bagian kristalin itu ibaratnya ada benteng gitu ya, benteng kokoh banget, kuat banget gitu. Nah, terus ada benteng yang letoy. Gitu kan, benteng letoy. Nah, kan berarti kalau misalnya benteng yang letoy ini mudah diserang gitu. Kalau susah banget. Mental bos. Nah, jadi kalau kita lihat tadi nih dia menyerang daerah dengan kristalinitas rendah, artinya amorf. Emang mudah buat diserang gitu loh. Nah, terus kita pakai perlakuan pendahuluan gitu, sehingga selulosanya diberi perlakuan pendahuluan, nanti pecah, plak, pecah. Nah, nanti kita dapat nih selulosa sama selubiosanya. Terus pakai ini ya, terus ada exoglukanase ya, untuk produksi selulosa dan oligomer gitu. Terus pakai beta oksidase yang ini ya. Nah, mohon maaf. Oke, next. Kekurangan dan kelebihan hidrolisis enzimatis. Keunggulan proses hidrolisis enzimatik adalah satu, nih berlangsung kondisinya sedang gitu, nggak terlalu asam, nggak terlalu basah gitu untuk apa, jadi nggak berbahaya buat korosivitas, nggak terlalu korosif. Terus konversinya tinggi, yieldnya tinggi gitu ya, perolahannya tinggi, hasilnya banyak. Ongkos utilitasnya rendah gitu, biayanya rendah gitu. Kekurangannya apa? Ya harga enzimnya tinggi gitu. Ya, ongkos utilitas beda ya sama harga enzim. Utilitas kayak alat-alatnya gitu, ataupun ya bahan lain gitu ya. Sementara harga enzimnya masih tinggi gitu. Kita perlu enzim yang murah gitu ya. Kita perlu makanya di Indonesia tuh kalau bisa ada pabrik enzim gitu yang biar bisa enzimnya tuh murah. Terus waktunya relatif lama. Tadi ya udah di-mention ya, kalau misalnya yang mikrobial tuh ya waktunya lama gitu. Inhibisi aku tuh bahkan pernah penelitian ya hidrolisis tuh sampai 5 hari gitu loh, lama banget. Terus inhibisi produk glukosa pada enzim ada inhibisi gitu. Ada inhibitor tadi kayak misalnya ada kalau misalnya ada inhibitor ya nanti nggak kerja nih si enzim gitu kekurangannya. Perbandingan hidrolisis enzimatis dan asam. Nih kalau misalnya hidrolisis asam tuh apa? Hidrolisis asam tuh ya kondisi porosnya tinggi gitu, sementara hidrolisis enzimatik itu sedang gitu. Nah, terus hidrolisis asam perolehannya rendah, sementara hidrolisis enzimatik tinggi. Terus produk inhibisi selama hidrolisis itu kok nggak gerak ya? Nah, produk inhibisi selama hidrolisis itu ya produknya ada gitu, sementara kalau misalnya hidrolisis asam nggak ada gitu ya. Jadi bebas inhibitor gitu, bebas pengganggu. Nah, terus pembentukan senyawa inhibitornya ada selama hidrolisisnya nggak ada, tapi pas produk inhibisi selama hidrolisis tidak. Produk inhibisi hidrolisis enzimatik ya ini gitulah ya.
Terus biaya katalisnya rendah. Biaya katalisnya rendah gitu. Biaya katalisnya rendah kenapa? Karena nggak butuh katalis, nggak perlu katalis enzim gitu. Enzim kan katalis. Waktu hidrolisis yang pendek. Ya, waktunya pendek gitu. Kalau pakai asam pendek, sementara kalau pakai enzim tinggi. Gitu. Nah, ini ada proses fermentasi, teman-teman. Ya, proses fermentasi. Misalnya dari galaktosa, ya, misalnya dari galaktosa. Galaktosa ini nanti kalau misalnya kita temukan dengan enzim galaktokinase, bukan kita temukan ya, emang ini ada di mikroba gitu ya. Ini di mikroba. Nanti dia dibantu galaktokinase, enzim galaktokinase menjadi galaktosa. Itu dibantu enzim galaktosa 1-fosfat ya, uridiltransferase gitu. Inte nggak ada ininya, inte nggak ada kursornya gitu ya. Kita harus mengaktifkan kursor dari tadi, ternyata nggak ada kursor. Tidak ada kursornya. Nah, nih. Terus dari glukosa 1 ini ya, glukosa 1 pentosa ya. Glukosa 1P gitu. Glukosa 1 fosfat nih. Ini kan gluk 1 fosfat. Nah, ini P itu fosfat ya. Terus dibantu oleh enzim fosfoglukomutase menjadi glukosa 4 fosfat, terus jadi fruktosa 4 fosfat, terus jadi fruktosa 1,6 bifosfat gitu. Udah itu jadi mana, ayo? Enggak. Udah itu jadi glukosa 3 pirufat. Ini udah jadi pirufat. Glukosa 3 fosfat. Udah itu jadi fosfoenol pirufat, terus barulah jadi asam pirufat. Nah, asam pirufat ini ketika keluar satu CO baru jadi etanol gitu ya. Nah, kalau glukosa gimana caranya biar dia bisa jadi glukosa 6 fosfat? Ya dia dengan bantuan enzim heksokinase atau glukokinase ya. Ini diproses glikolisis. Terus kalau misalnya manosa dari dia tuh berubah jadi manosa 6 fosfat dulu ya. Manosa 6 fosfat dulu dibantu oleh enzim heksokinase 1, kemudian dari manosa menjadi fruktosa itu dibantu oleh enzim manosa 6 fosfat isomerase. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus fermentasi itu terjadi secara direct ya, secara langsung. Satu jenis mikroorganisme hanya dapat melakukan hidrolisis secara fermentasi sekaligus ya. Misalnya dari selulosa, udah itu dihidrolis jadi gula, udah itu difermentasi menjadi bioetanol gitu ya. Ini kurang tanda kurung. Nah, terus manfaatnya, produksi enzim selulase membutuhkan biaya yang mahal. Sehingga nih di MC tidak perlu produksi enzim, direct microbial conversion tidak perlu enzim gitu ya. Nih, karena kalau misalnya pakai enzim itu mahal gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya direct gitu, microbial conversion-nya ini nggak butuh enzim. Nah, kalau misalnya enzimnya mahal, sementara di MC nggak mahal, ya berarti ini tuh suatu manfaat gitu ya. Terus kekurangannya, belum ada mikroba yang dapat melakukan kedua proses ini secara efisien gitu ya. Nih, cuman ya ini gitu, emang mikroba yang bisa melakukan hidrolisis sama fermentasi itu ada gitu, cuman ya itu kekurangannya nggak efisien gitu ya. Ngurangin biaya dari perlunya enzim gitu, cuman ya itu nggak efisien, jadi masih perlu dikembangkan penelitiannya. Nah, terus ada proses namanya SSF ya, tadi simultaneous saccharification and fermentation gitu. Nah, ini tuh pakai yang pertama pakai enzim, udah itu pakai mikroba gitu. Nah, jadi misalnya ada reaktor gitu, kita tuh masukin enzim selulase sama mikrobanya. Bisa dari sukses gitu, Saccharomyces cerevisiae, bisa dari Ximomonas mobilis. Ya, ini dimasukin satu tangki, nanti ada proses hidrolisis dan fermentasi.
Nah, gitu. Jadi ya langsung gitu. Hidrolisis sama fermentasinya langsung gitu. Hidrolisis sama fermentasinya langsung terjadi. Oke, teman-teman. Nah, terus manfaatnya apa? Minimalisasi akumulasi gula dalam fermentor. Hasilnya inhibisi enzim beta glukosidase dapat dikurangi sehingga laju hidrolisis dan yieldnya lebih tinggi tuh. Laju hidrolisis. Nih, kan biasanya hidrolisis itu lama ya. Tadi kan kita udah ceritain bahwa hidrolisis itu lama. Nah, dengan metode SSF ini nanti bisa lebih cepat gitu, bisa lebih cepat. Terus yieldnya lebih tinggi. Kekurangannya apa? Kekurangannya, hidrolisis dan fermentasi harus dioperasikan pada kondisi yang sama. Kalau misalnya nggak optimum, yield-nya kurang gitu. Kalau yield-nya kurang, ya bioetanolnya kurang. Yield gulanya kurang, ya bioetanolnya nanti kurang juga. Ini berbanding lurus ya, yield gula sama bioetanol tuh. Nah ya, harus dioperasikan pada kondisi sama. Kenapa sih harus dikondisikan yang sama? Karena satu reaktor lah. Kalau misalnya satu reaktor ya kondisinya sama. Apa? Gini-gini. Karena satu reaktor, maka kondisinya tuh ya sama gitu. Kalau misalnya nggak ketemu tuh kondisi optimum kerja enzim selulase dan mikroorganismenya, ya maka nanti yieldnya berkurang gitu, teman-teman. Nah, terus ada yang tiga tuh ada SHF, Sequential Hydrolysis and Fermentation ya. Terus, nah ini tuh dilakukannya terpisah teman-teman ya. Sequential. Ada sequence-sequence-nya sendiri. Nah, manfaatnya apa? Hidrolisis sama fermentasi bisa dilakukan secara optimum ya karena reaktornya beda gitu ya. Reaktornya beda, ini bisa yang buat enzim gitu. Ini buat MO. Bisa bisa dilakukan apa bisa ya ini bisa optimasi sendiri, ini bisa optimasi sendiri. Tapi ya karena reaktornya butuh dua gitu ya, terus apa kondisinya beda-beda gitu, waktunya beda-beda ya otomatis lebih lama dan lebih mahal. Lama dan mahal gitu. Ya. Nah, tapi bioetanol tuh ya kalau udah jadi nggak semerta-merta bisa langsung dipakai, teman-teman harus dilakukan purifikasi. Nih ya. Jadi caranya gimana? Nih, pertama eh distilasi fraksinasi itu dilakukan pada etanol gitu sampai 95% berat berat keringnya mungkin ya. Dengan campuran gitu, dengan campuran 95,6% dan 4,4% air. Nah, gitu ya biasanya. Biasanya konsentrasi airnya tuh ya gitu 95,6% etanol, sisanya air. Nah, ini tuh dijalankan pada kondisi yang ada azeotrop. Azeotrop itu apa? Teman-teman bisa cari sendiri, oke. Boiling point-nya 78,2. Ini boiling point dari etanol sehingga nanti karena fraksional ini berdasarkan ini ya, fraksi-fraksi apa? Ini kok aku anak desain tapi kok gambarnya jelek-jelek ya. Nah, ini ada distilasi fraksinasi. Ini di sini dipanasin, dipanasin. Kalau ibaratnya kalau misalnya 100 derajat Celcius ya ini kan air nanti keluarnya. Air 100 derajat Celcius. Nah, misalnya yang ini tuh 78,2, 78,2. Nah, itu hasilnya adalah etanol gitu, teman-teman. Gitu ya. Itu untuk pemurnian bioetanol gitu. Nah, tapi ya kalau misalnya selain itu, selain distilasi fraksinasi bisa dilakukan ini pengeringan ya, pengeringan dengan lemon atau garam ya, dengan asam atau garam gitu ya. Terus penambahan entrainer ya, ethanol water azeotrop yang apa? Nih, gini. Jadi kalau misalnya etanol sama airnya itu berikatan secara azeotrop, nah ini tuh bisa di apa ya? Ikatannya ini bisa dihancurkan ya, dihancurkan ikatannya dengan benzena atau sikloheksana gitu. Ya, pakai benzena atau sikloheksana. Nanti bisa ngikat airnya gitu. Nanti etanolnya bisa jadi murni gitu ya. Kenapa? Ya karena benzena tuh kan ini ya. Nih kayak gini kan. Set. Nah, ini tuh nanti si gugus aromatisnya tuh ya bisa
bisa ini kan, bisa 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 pecah gitu. Jadi cuma set 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 set. Nah, nanti di sini ngikat H, misalnya ngikat H2, sini ngikat H2, O gitu. H yang di sininya diikatkan ke sini, sisanya ngikat H2O misalnya kayak gitu ya. Terus molecular sieve gitu, melakukan ya filtrasi lah ya, filtrasi pakai apa, pakai zeolit gitu. Nah, terus dengan membran, ya ada filtrasi pakai zeolit tadi. Nah, kalau ini pakai membran gitu, artinya ukurannya lebih kecil gitu, bisa ultra, bisa mikro, bisa ultra, mikro, sama nano gitu ya. Ya, bisa mungkin bisa lebih kecil bisa ukuran partikelnya lebih kecil daripada misalnya filtrasi pakai zeolit gitu. Terus pressure reduction gitu ya. Kalau misalnya pressure-nya apa? Kalau misalnya pressure-nya di bawah 700 torr gitu atau di bawah 9,3, ini kan bahasa Inggris ya, berarti ini 9,3 kPa gitu, kilopascal. Berarti kondisinya itu nggak azeotrop gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah slide terakhir teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman, nah jadi ini adalah slide terakhir. Ini adalah slide terakhir. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang nggak ngerti, bisa klik di kolom komentar di bawah gitu. Kalau ada yang ditanya nanti insya Allah aku jawab gitu. Dan kebetulan ini adalah review dari materi bioetanol dari dosenku Pak Budiman Harahap. Oke, sekian. Mohon maaf nih bila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terutama tadi banyak banget istilah yang aku lupa ataupun konsep yang aku lupa, karena jujur ini di luar kepala banget yang emang aku ketahui tentang bioetanol gitu, sependek pengetahuanku. Dan juga ya agak baca-baca dulu kemarin gitu ya, agak baca-baca dulu terus lihat penjelasan dosen aku, coba aku tuangkan secara lebih mudah dan lebih bukan kekinian, jadi lebih dekat gitu antara kita sesama mahasiswa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.